Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum onani ya, ataupun coli ya, ataupun masturbasi ya, ataupun apapun itu, baik dengan jalan dengan tangan ya, istimna'u bil yad dengan tangan, ataupun ya kan perempuan itu dengan barang, dengan apapun itu ya, ataupun dengan tafkir, dengan dipikirkan, ataupun apapun, ataupun dengan melihat gambar-gambar aurat wanita, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, ataupun dengan nonton video porno, apalagi na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada hal-hal itu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah daripada hal-hal keji seperti itu. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat yang masih mungkin terjerumus ke dalam perkara tersebut, ketuk hati kita ya, sebelum terlambat, ketuk hati kita untuk berhenti daripada perkataan perlakuan keji itu. Ya, hukum onani atau masturbasi atau apapun itu yang sudah kita jelaskan tadi, hukumnya haram. Di sini disebutkan oleh gurunda kami ya, dalam kitab Qadhiyah Tashkul Adhani ya, daripada guru kami, salah satu guru kami daripada di Al-Azhar Asy-Syarif. Hukumnya haram. Dan orang ya kan yang melakukan perkara haram, dia berdosa. Dia berdosa. Apalagi kalau istiqomah, na'udzubillah, dia itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Kayak gitu. Dosa besar. Kenapa haram? Tidak dihalalkan kepada kita untuk bersenang-senang terhadap perempuan ya kan? Kecuali hanya dua saja, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Illa ala azwajihim, kecuali kepada azwaj, kecuali yang diperbolehkan itu cuma dua, kepada istri-istri mereka, kepada istri kita ya, mau dari jalan manapun, kalau dia istri kita boleh ahlan ya, kepada istri kita atau kepada budak-budak kita. Itu dua saja yang dihalalkan. Selain daripada itu haram ya kan. Istri kita itu halal ya kan. Jalan Islam ya untuk mengenyangkan nafsu daripada nafsu seks ini adalah kepada perempuan yang halal ya kan, dengan jalan nikah tadi. Mau jalan manapun, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Kita mau di jalan belakang, depan, melakukan apa saja dengan istri kalian, ahlan, mangga gitu kan. Kecuali dua saja yang tidak dalam istri kita itu yang tidak boleh itu. Satu ya, istimna atau istimta ya kan, dia alap suka ya, melewati dubur ya, yang keluar goit ya kan. Di situ tidak boleh, bujur lah kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa dubur ya, ataupun lubang daripada belakang, itu tidak boleh. Sama juga ketika waktu haid dan nifas, itu tidak boleh. Cuma itu saja. Selain daripada itu ahlan, seperti itu ya kan. Gimana kalau misalkan suami istri pakai tangan seperti itu, ya boleh, ahlan, seperti itu ya kan. Nah, karena itu sudah halal ya, itu untuk suami istri. Itu saja. Maka selain daripada itu, hukumnya adalah haram. Di sini disebutkan oleh beliau, ya kan?
diambil daripada ayat tadi, paman ibtagha awara azalika, yang mencari daripada selain daripada istri dan budak mereka, dan budak sekarang tak ada, ya kan, maka faulaikumul hadun, mereka itu telah melewati batas, mereka telah melampaui batas. Kata Allah dalam ayat yang lain, ya kan, wala ta'tadu, janganlah kalian itu melampaui batas, innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka orang-orang yang melampaui batas, ya kan. Nah, mereka ini yang melakukan seperti itu. Kalau kita melakukan seperti itu, coli, masturbasi dan lain sebagainya, itu ada perkara yang melampaui batas. Terus bagaimana kalau kita tak bisa untuk menahan nafsu seks yang tinggi seperti itu? Bagaimana? Maka Allah, baginda Nabi SAW telah memberikan sebuah obat, yaitu fa'alaihi bisaum, maka dengan puasa, perbanyak puasa sunnah, ya kan, puasa sunnah, bukan hanya sekali, perbanyak puasa sunnah. Kalau tak bisa puasa sunnah, ya kan, kenapa harus puasa sunnah? Karena puasa itu hijab, ya kan, bentengnya nanti. Nah, terus kalau tak bisa tadi berpuasa tadi, itu yang pertama itu tadi berpuasa, ya. Kalau naik itu. Yang kedua adalah dengan ghadul basar, ya kan, dengan menundukkan pandangan, ya kan. Kenapa datang nafsu seks yang begitu tinggi? Itu karena kau undang, Bagaimana ngundangnya? Yaitu dengan melihat di dalam HP kalian disimpan di situ pornografi, disimpan di situ foto-foto yang mengundang syahwat, itu kau undang. Kalau kau tak undang, kalau kau jaga matamu itu daripada sesuatu yang diharamkan, maka syahwat tersebut cepat bisa kita untuk cepat menolaknya atau mengusirnya, ya. Langsung kita wudhu bisa dia terusir, perbanyak kita olahraga bisa dia terusir, ya kan. Nah, kumpul-kumpul dengan orang lain dia terusir. Tapi kalau kau undang, susah, berarti kau itu engkau yang ngundang, ya kan. Maka di situ kau hati-hati. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mulazamatus suhbatus salihah. Di sini saya juga mengambil daripada pendapatnya guru kita. Itu kita mulazamah, terus berkawan dengan orang-orang yang soleh, ya kan. Jangan hidup ataupun ngumpet dalam kesendirian. Kalau dalam kesendirian itu kita nanti banyak setan yang mewaswaskan, akan mengharewaskan kepada diri kita untuk melakukan hal seperti itu lagi. Maka kita bergaul dengan orang banyak, ya kan? Terkhusus di sini bergaul dengan orang soleh. Kemudian obatnya lagi adalah an-nadharu fi awaqibil umur. Kita harus memandang terhadap akibat daripada apa yang kita lakukan, daripada onani, masturbasi, nonton video porno dan lain sebagainya, ya kan. Yang tadi istimta juga, selain daripada istri dan budak tadi, ya kan. Maka apa yang akan kita dapatkan tadi, ya, adalah kesengsaraan dunia akhirat kalau kau tidak bertaubat. Kalau kita tak bertaubat sebelum kau wafat, itu kau sengsara dunia akhirat. Ya, makanya para ulama mengatakan ruba syahwatin qalilatin. Terkadang syahwat yang sebentar itu bisa melemparkan kepada kehinaan yang lama seperti itu. Padahal syahwatnya hanya sebentar, nggak enak sebenarnya, cuma sebentar itu, ya kan. Kalau kamu coli contohnya, cuman ketika dimasukin saja, setelah keluar itu setelahnya nggak enak juga, cuma sebentar saja. Tetapi lihatlah apa yang engkau dapatkan nanti, ya kan. Azab Allah tentu, ya kan, kalau kau belum taubat. Dan juga kehidupan dunianya pun nanti akan Allah Subhanahu wa taala persulit, ya kan. Waman
a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka. Siapa yang ta'rid, mengingkari, berpaling dari zikri. Zikri tersebut para ulama banyak yang mentafsirkan, salah satunya zikri tersebut adalah tidak taat kepadaku, ya kan? Satu perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menjaga mata kita. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah tidak boleh kita untuk istimta, ya kan? Istimna juga kecuali kepada istri tadi, istri kita, atau kepada budak, selainnya tak boleh. Seperti itu, ya kan? Maka seperti itu. Nanti di akhirat, na'udzubillah, kita melihat saja, atau ya melihat saja kepada perempuan yang bukan mahram, itu lebih baik kita nanti akan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dicolok ininya, matanya, karena melihat sesuatu yang haram ini. Na'udzubillah, dengan besi yang panas. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diselamatkan daripada demikian, ya kan? Nah, untuk kita taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, ya kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika. Ya kan? Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain daripada itu. Selain daripada syirik, Allah akan mengampuni, ya kan? Salah satunya adalah dosa ini kita, ya kan? Seperti itu.